Demi menebus ijazahnya ditahan pihak sekolah, seorang gadis belia di Lampung Tengah harus berjuang keras menjadi pemulung singkong. Ijazah milik Febriani, gadis belia berusia 18 tahun di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah ditahan pihak sekolah lantaran menunggak membayar SPP sebesar 6 juta rupiah. Sejak lulus SMA, ia harus berjuang keras menjadi pemulung singkong agar bisa menebus ijazahnya yang masih ditahan pihak sekolah karena menunggak pembayaran SPP. Febriani tidak sempat nikmati masa muda usai lulus SMA karena harus berjibaku melawan kerasnya tuntutan ekonomi demi menyambung hidup untuk kedua adik dan ayahnya yang sedang sakit. Gadis asal Lampung Tengah itu kerja pemulung singkong demi menafkahi keluarganya lantaran sang ayah Usman karena menderita kelenjar getah bening di leher. Kenyataan hidup itu dilakoninya setiap hari. Penuh perjuangan ia mengumpulkan satu persatu singkong dengan cangkulnya dari sisa panen di kebun orang lain. Singkong yang didapat kemudian dijual ke pelapak dan dalam sehari Febriani bisa mendapatkan uang hingga Rp20.000. Febriani berharap bisa segera melunasi tunggakan SPP sekolahnya dan mendapat ijazahnya. Dengan ijazahnya itu, ia bercita-cita bisa bekerja yang lebih layak. Febriani kini mengurus ayah dan dua adiknya karena ibunya menikah lagi pada tahun lalu. Ia harus membantu mencari nafkah keluarga karena sang ayah tidak bisa lagi bekerja berat karena sakit. Dulu ayahnya sempat kerja sebagai sopir angkot di Lampung Tengah. Namun kini tidak sanggup lagi karena penyakit yang dideritanya makin parah 2 tahun terakhir, sehingga hanya bisa di rumah saja. Kedepannya mereka berharap pihak sekolah bisa memberikan kebijakan supaya ijazah Febriani bisa diberikan karena keluarga mereka benar-benar tidak mampu membayar SPP. Membantu ayah udah nggak bisa kerja berat lagi, ayah sakit-sakitan. Terus adik di rumah juga mau makan, mau jajan, mau sekolah untuk uang sangu. Nggak cari pekerjaan lain di toko atau gimana? Udah pernah lamar di toko, tapi pakai ijazah. Ijazahnya kemana? Ijazahnya masih di sekolah, belum ditebus. Tebusannya berapa? Masih 6.700.000 lagi. Nggak boleh diminta ijazahnya? Nggak boleh, kena uang sekolahnya belum lunas. Untuk satu hari gini kalau meleleh singkong dapat berapa? Kadang 15.000, kadang 20.000. Ya, capek tapi mau gimana? Mau nolong ayah, kasihan ayah. Mau gimana? Hasilnya segitu. Cukup nggak cukup, ya itu uangnya. Pengen lebih baik lagi, pengen hidup lebih layak lagi dari ini. Pengen bagian ayah, pengen ada adik sukses, nggak ngerasain kayak gini. Pengen ada adik hidup layak juga. Anak-anak itu yang membantu saya. Kadang leles, cuma dapat paling 20.000 itu juga. Kadang dia orang ngeluh udah nyampe sore nggak makan, kadang-kadang nangis. Saya apalah daya saya, cuman pasrah sama yang di atas. Kadang tetangga yang datang sini ngasih saya ini belanja, tak kasih sama anak saya, nenak untuk kita beli kebutuhan di rumah. Sebenarnya nggak tega mas, itu anak gadis. Saya merasa sedih saya. Pokoknya saya nggak rela dan perasaan itu, teman gimana keadaan yang tidak memungkinkan. Ya abang tahu sendirilah suasana rumah emang kayak gini, kadang-kadang kalau hujan ya kebanjiran. Sakitnya udah lama sih mas, udah ada 4 tahunan. Cuman ya kemana kadang-kadang timbul ya gini penyakitnya itu, kadang-kadang waktu hujan, lebat saya kena hujan tuh dia membengkak ikut urat nyalur ke mata saya gini. Ya kata dokter ada yang bilangnya kelenjar, ada yang bilang daging. Ya cuman saya diam aja, dia orang bercerita, cuma periksa itu kasih obat udah pulang. Harapannya ya kemana mas, kamu orang bisa bantu saya selayak seperti orang lain tuh udah alhamdulillah. Saya ingin itu punya kegiatan berjualan di rumah untuk anak saya. Komite itu selama 3 tahun kan 9 juta, baru kebayar 3 juta, tinggal 6 juta berapa gitu. Jadi saya cari uang segitu tuh nggak, kurang mampu. Jadi pihak sekolah itu belum menyerahkan ijazah anak tersebut, anak saya itu masih ketahan.